Belum. Oke, boleh silakan. Bapak jembreng kasih pagi nih Pak. Nah. Bukan. Oke, dah. Yang udah moto bubar. Ya, siap. Dulu kayak kawinan satu-satu. Kanan Pak. Bukan. Nggak pernah dicantumin, tidak pernah nggak masuk ya? Tidak pernah dibahas di persidangan. Kalau 8 ini juga nggak kenal sama korban sama. Bentuk itu kita ke tubuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. Kalau patah tulang karena benturan benda tumpul atau benda tumpul nggak bisa disebutkan ininya, patah tulang bagian belakang. Kalau dalam tuntutan itu kematiannya karena tusukan benda tajam di samurai di dada dan di perut. Sedangkan kaos yang dipergunakan oleh korban, dulu saya pernah menginformasikan ini ketika selesai sidang. Kaos yang dijembreng di sidang dan diakui oleh dokter yang menerima mayat pertama dan dokter forensik itu kaos yang sudah ditanam di kubur. Itu tidak ada robekan di dada maupun di perut, kaos itu utuh. Ada otopsi bunyinya Bu, bisa dibilang. Pada mayat laki-laki berusia 16 tahun ini tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak dan patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi kalau dalam hasil teman-teman kita tim sudah berkumpul semua, walaupun ini Belum. Oke, boleh silakan. Bapak jembreng kasih pagi nih Pak. Nah. Kami bertemu dengan keluarga-keluarga daripada klien kami, termasuk juga ya yang dipegang oleh Ibu Titin, ya, termasuk juga yang dipegang oleh Ibu Wit, ayahnya sangat menderita karena yang namanya Ripaldi ini Ucil berbeda kasusnya. Kasusnya itu adalah kasus sajam dengan undang-undang darurat, tapi digeser seolah-olah ada peristiwa pembunuhan dengan barang bukti samurai. Lucu kan? Ada kasus yang berbeda, ditarik kasus pembunuhan, itu jadi barang bukti. Disetel ini seolah-olah digunakan sebagai alat untuk menusuk. Ya, itu terungkap dalam persidangan. Tidak ada sama sekali. Termasuk juga bambu dan batu. Itu omong kosong semua. Ya, kasus yang berbeda undang-undang darurat dijadikan barang bukti dalam kasus ini. Nanti Bu Wit akan menjelaskan secara rincinya. Lalu kami tanya kepada klien kami yang 5, kenal nggak dengan Ripaldi Al-Ucil? Tidak kenal. Kan lucu, ya. Klien kami disatukan dengan orang lain, ya. Ditarik perkara di sini, padahal dia sudah tersendiri kasusnya dalam undang-undang darurat dalam perkara yang sama, padahal tidak kenal. Terus 340 lagi. Terus kliennya daripada Ibu Titin yang namanya Sudirman, ya, di dalam persidangan itu ditanya sama hakim, kenal nggak dengan dia? Nggak kenal. Ditanya Ripaldi, kenal nggak dengan mereka? Tidak kenal. Nah, tapi yang berkembang di dalam media atau narasi-narasi daripada para pengamat, ya, bahwa klien kami itu kenal dengan DPO, yang ini nggak kenal karena beda geng. Gengnya klien kami itu geng apa? Buruh bangunan. Ya, sementara mereka kan mungkin geng-geng apalah, motor dan sebagainya. Atau adanya unsur rekayasa dari pihak kepolisian? Baik, terima kasih Viral. Dan kemarin juga statement saya, ketika saya diberi kesempatan oleh Anggi, ya, saya katakan ini kasus, ya, adanya rekayasa dari penyidik Polres Cirebon Kota. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena dari awal persidangan, ya, kita udah jelas kok, mulai ini semua bohong. Ya, terlepas katakan sekali lagi, saya underline, ya, terlepas sekali lagi bahwa Rudiana punya putra, ya, ada korban di situ, terlepas. Tapi jangan dikorbankan, ya. Ada anak orang lain yang derajat kehidupan sosialnya itu, ya,
tidak mampu ya dan tidak mungkin melakukan perlawanan, mereka jadi korban daripada sebuah proses hukum. Dengan kata lain salah tangkap atau sekitar. Jelas ya. Bangun Banjarwangunan. AN kurang. Banjarwangunan. Ini orang nomor 1 yang tidak ada. Kemudian yang kedua sama di Banjarwangunan juga ya Pak. Iya. Ini dan itu juga. Dan yang terakhir Dani ya Pak. Itu 9 orang udah di cross check lagi, tapi tidak ada. Tidak ada. Saya ini Dirilis oleh Humas Polda Jabar. Belum. Oke, boleh silakan. Bapak jembreng dulu ya, kasih lagi nih Pak. Nah, Bu kanan Bu. oke dah. Yang udah motor bubar. Ya siap. Sip. Dulu kayak kawinan satu-satu. Kanan Pak. Bu kanan. Nggak pernah dicantumin, Nggak masuk ya? tidak pernah dibahas di persidangan. Kalau 8 ini juga nggak kenal sama korban sama. Bentuk pipa ke tubuh korban Muhammad Rizky Rudiana dan Dani menusuk dengan menggunakan samurai ukuran pendek ke bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 kali sehingga korban Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. Kalau patah tulang karena benturan benda tumpul atau benda tumpul nggak bisa disebutkan ininya. Patah tulang bagian belakang. Kalau dalam tuntutan itu kematiannya karena tusukan benda tajam di samurai di dada dan di perut. Sedangkan kaos yang dipergunakan oleh korban, dulu saya pernah menginformasikan ini ketika selesai sidang. Kaos yang dijembreng di sidang dan diakui oleh dokter yang menerima mayat pertama dan dokter forensik itu kaos yang sudah ditanam di kubur. Itu tidak ada robekan di dada maupun di perut, kaos itu utuh. Hasil otopsi bunyinya Bu bisa diulang. Pada mayat laki-laki berusia 16 tahun ini tampak mayat dalam kondisi membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak dan patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian. Jadi kalau dalam hasil teman-teman kita tim sudah berkumpul semua, walaupun ini Belum. Oke, boleh silakan. Bapak jembreng dulu ya, kasih lagi nih Pak. Bentuk